Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada pada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengabarkan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan sudah tiba, maka Allah akan membukakan bagi kita pintu-pintu surga dan Allah akan menutup bagi kita pintu-pintu neraka, dan syaitan semua akan dibelenggu. Dan ini menunjukkan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan bagi kita semua untuk menjadi orang yang beruntung. Beruntung bertemu dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keagungan. Allah melipat gandakan amal-amal yang kita lakukan pada setiap hari ataupun malam, dari ibadah yang terkecil sampai kepada ibadah-ibadah besar. Maka itu semua akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan di situ Nabi menunjukkan tentang kedermawanannya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi semakin bertambah dan memuncak begitu masuk pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, berbahagialah bagi kita semua yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan untuk terus menambah amal, menambah bekal kita untuk menjadi bekal kita menuju ke negeri kita yang kedua, yaitu negeri akhirat. Oleh karenanya, dalam kesempatan emas dan kesempatan yang sangat mulia ini, mari kita sama-sama berusaha untuk beribadah dengan semaksimal mungkin dan menjaga diri kita dari segala hal yang akan mengotori puasa kita. Rubba sha'im laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'athas. Begitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai puasa, selain yang didapatkan adalah lapar dan dahaga. Begitu juga rubba qa'im laisa lahu min qiyamih illa as-sahr. Jadi begitu banyak orang yang melakukan qiyamul lail, salat tarawih, boleh jadi dia ditambah dengan tahajud, tetapi mereka tidak mendapatkan kecuali hanya begadang, hanya susah, hanya capek. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu kita waspadai dalam rangka untuk menjaga kemurnian ibadah puasa kita. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang kotor, bahkan sampai kepada tidak boleh mengangkat suara lebih dari ukuran yang dibutuhkan, mengangkat suara yang akan menimbulkan orang lain menjadi terganggu. Ini semua adalah akan bisa menodai nilai puasa kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa فَإِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. Apabila kalian dalam keadaan berpuasa, maka tidak boleh dia melakukan perkataan-perkataan kotor dan tidak juga boleh melakukan perbuatan as-sakhab. As-sakhab adalah raf'us saut, jadi mengangkat suara yang akan bisa mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua yang harus kita jaga pada hari-hari kita berpuasa adalah perkataan bohong, perbuatan bodoh, perbuatan yang di situ ada terkandung kebohongan. Karena ini semua akan bisa merusak pahala dan nilai ibadah puasa kita. Kita hati-hati dalam berkata, kita hati-hati bahkan dalam berbuat. Jangan sampai perkataan dan perbuatan kita yang sederhana tetapi karena melanggar hukum Allah
maka itu akan merusak nilai ibadah puasa yang kita lakukan dengan cara menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa itu dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ikhwani rahimakumullah, ada beberapa hal yang penting untuk kita pelihara, kita jaga, kita lakukan, kita berikan prioritas pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sholatul jamaah. Mendirikan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, baik di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di santren-santren. Kita ramaikan tempat-tempat ibadah itu dengan sholawat al-khams jamaah, sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Karena begitu besar pahala yang akan diberikan oleh Allah karena berada pada bulan yang mulia, pada bulan yang Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah menambah ibadah kita dengan amal-amal nawafil, amal-amal sunnah. Di antaranya adalah salat tarawih, kemudian salawatul rawatib, salat sebelum dan sesudah salat fardu, dan ibadah-ibadah lainnya. Maka ini adalah sederhana, insyaallah bisa kita lakukan dan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mari kita isi hari-hari kita ini dengan membaca Al-Qur'an. Apalagi kemudian ada peningkatan dari setelah membaca dengan tadabbur, penghayatan. Dan juga dalam rangka peningkatan untuk pemahaman kita terhadap Al-Quran juga adalah menghadiri majelis-majelis ta'lim. Alhamdulillah, saudara-saudara kita sebagai pengurus masjid membuat program-program ta'lim, program-program kajian. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk hadir di tempat-tempat majelis ta'lim itu, mendengarkan kajian dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dalam rangka untuk terus mengadakan peningkatan keilmuan keagamaan kita, agar ini akan berefek kepada kualitas ibadah kita. Ada salah seorang ulama mengatakan bahwa orang yang beramal tanpa ilmu itu nyaris ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mari kita isi hari-hari kita Ramadan, mari kita isi hari-hari Ramadan kita dengan memperbanyak zikir. Ada yang disebut dengan adzkarus sabah, adzkarul masa. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Mari kita sama-sama lestarikan zikir-zikir tersebut. Paling tidak ada 2 hal pokok kalau kita tidak punya waktu, tapi kita berusaha untuk membaca sayyidul istighfar pada setiap pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pelindung kita dari segala kemungkinan wabah, bala yang akan mungkin terjadi pada diri kita dan pada orang lain. Maka di antara zikir yang akan bisa menjamin kita insyaallah selamat dari semua itu adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita terus baca. Di samping tentunya memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan, mencontohkan untuk memperbanyak istighfar sampai dengan 70 kali, bahkan sampai kepada 100 kali. Kemudian berikutnya yang perlu kita saling mengingatkan pada waktu dan bulan yang sangat mulia ini adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah, berinfak dengan sebanyak apa yang kita mampu. Yang paling pokok adalah dengan hati yang ikhlas, memberi kepada orang yang membutuhkan, berinfak kepada masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok pesantren, atau tempat-tempat sosial yang akan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Maka ini juga kesempatan bagi kita untuk menjadikannya sebagai momentum bersedekah dan berinfak. Saudaraku yang seiman dan dimanapun berada, mari
Kita saling mengingatkan terus bersama saudara kita, keluarga kita, untuk jangan sampai kita tertipu pada waktu-waktu sehat kita, pada waktu-waktu kita banyak kesempatan dengan hal-hal yang tidak berguna dan bermanfaat, apalagi yang akan menodai, merusak, bahkan sampai membatalkan nilai dari ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, bimbingannya, kemudian melindungi kita dari segala bentuk wabah, bala, penyakit, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.